Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Roti, Roti, buah, roti, silakan roti, buahnya. Bu, tolong Bu suaranya Bu. Saya nggak bisa jualan kalau suara Bu. Iya, Bapak itu soalnya jualan kenceng. Saya juga nggak bisa jualan daging-dagingan saya. Buahnya, sayurnya. Kak, rotinya Kak. Roti apa ini? Macem-macem Kak. Ini yang paling laris Kak, yang murah, enak Kak. Sama Kakak tau nggak Kak? Dulu Tuhan Yesus itu pernah dicobai sama iblis Kak. Terus? Diminta buat mengubah batu menjadi roti. Berarti Tuhan Yesus pasti suka sama roti Kak. Oh gitu. Ya udah deh, aku mau beli rotinya. Boleh, Berapaan Kak? ini? Ini cuma 20.000 Kak. Enak, paling laris Kak. Oke. Nih, Ya, kasih ambil Kak. aja kembaliannya. Wah, makasih Kak. Ikan segar. Kakak. Mampir dulu dong, lihat ada ikan. Nih. Tadi kan pernah kau beli roti. Enggak. Waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, Tuhan Yesus kasihnya roti dan ikan. Betul. Oke, Tuhan Yesus juga suka ikan. Oke deh, aku mau deh ikannya. Berapaan ini ikannya? Kalau satu 5.000 aja, kalau 3 saya kasih 12.000. 12. Ya udah deh, saya beli 3. Iya, Pak. Ini Kak, ini Kak. Makasih ya Kak ya. Kak, buahnya Kak. Buahnya. Oh iya, saya mau beli bunga. Selain beli roti sama daging, jangan lupa beli buah sama sayur. Nah, murah kok ini, beli satu, dapat satu. Oh, ada uletnya ini. Iya nih, apa asli dari buahnya kok. Saya beli aja Mas, ya ulatnya Mas. Oh ya silakan berbaginya ya. Iya. Kalau gitu saya buahnya aja, Pak. Iya silakan buah apa? Berapa, Pak? Yang jeruk aja. Iya 10.000. Satu. Ini Ini 2.000. kurang ya, Pak? Iya kurang. Ini aja deh, Oh, ambil iya, aja makasih. kembaliannya. Makasih ya. Makasih, Pak. Iya makasih. Kak, kalau saya cuma Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Jumpa lagi di ibadah online tanggal 13 September 2020 bersama Kak Imel, Kak Clara, dan Kak Devi. Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Yuk sekarang semua tangannya diulurkan ke depan, hap. Kemudian disatukan, hap. Ditarik, hap. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu sehingga kami boleh sama-sama ibadah hari ini. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap puji Tuhan katakan amin. Wah, Kak Imel, Kak Clara, tahu nggak kita hari ini nanti firmannya tentang apa? Tentang apa ya Kak? Coba Kak Clara pikir. Lama. Enggak deh, enggak jadi mikir. Tentang Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus ngapain Kak? Wah, Tuhan Yesus itu hebat nggak sih? Hebat ya. Nah, pada suatu hari ada 5.000 orang laki-laki yang berkumpul dan waktu itu mereka nggak punya makan. Terus, tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka pulang dengan lapar. Ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira cukup nggak ya buat ngasih makan 5.000 orang? Sebenarnya nggak cukup ya Kak ya. Cuma 5 roti, 1, 2, 3, 4, 5 sama ikannya Iya. 2. Buat kakak aja sendiri nggak cukup. Nggak cukup Kak. ya? Nah, tapi Tuhan Yesus membuat mujizat. Tuhan Yesus memberkatinya dan 5.000 orang itu semua bisa makan. Bahkan sisa 12 keranjang. Keren banget Tuhan Yesus. Iya. Nah, itu ada lagunya. Kita mau sama-sama nyanyi yuk. Oke. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.
kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan sikap kita mau menyembah Tuhan. Kita tahu kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Kini ku tahu ku berharga di mata-Mu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku serahkan padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Kita puji Tuhan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kini ku tahu ku berharga di
atas kesempatan yang indah Tuhan. Buat kami Tuhan, kami boleh Tuhan bersekutu denganmu, kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang sertai Tuhan setiap kami. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan dapat tertanam Tuhan dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hai Kimi, apa kabar? Baik Kak Fania. Wah Kak Fania, bagaimana kabarnya Kak? Kak Fania luar biasa. Wah Kak Fania sepertinya sedang bersuka cita nih. Hehehe. Iya, Kak Fania bersuka cita soalnya Tuhan Yesus sudah menyertai Kak Fania selama seminggu ini. Kimi, Kak Fania lihat minggu lalu Kimi habis tolong nenek ya di jalan ya? Sudah, jangan dibahas Kak. Kimi kan cuma menolongnya menyeberangkan nenek aja itu Kak. Itu perbuatan kecil kok Kak. Neneknya juga pasti udah lupa. Jangan bilang gitu Kimi. Walaupun itu perbuatan kecil, tapi dampaknya luar biasa loh. Iya deh ya. Hari ini Kak Fania mau cerita ya katanya. Cerita apa Kak? Nah, mumpung ini pas ya kita lagi bicarain perbuatan kecil yang dampaknya luar biasa, Kak Fania juga mau cerita tentang Tuhan Yesus yang pakai anak kecil jadi luar biasa. Asik-asik. Aku mau dengerin. Adik-adik di rumah juga dengerin ya. Ayo adik-adik kita dengerin sama-sama ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus lagi sedih karena teman Tuhan Yesus yang namanya Yohanes Pembaptis habis meninggal. Jadi Tuhan Yesus tuh mau ke tempat yang sepi untuk menyendiri. Tapi banyak orang-orang yang dengar kalau Tuhan Yesus mau ke tempat itu. Akhirnya mereka rame-rame ke situ juga. Mereka mau minta didoain sama Tuhan Yesus. Yang sakit minta disembuhin. Dan ada banyak orang yang pengen dengerin Yesus khotbah. Nah, Tuhan Yesus lihat orang banyak itu. Lalu Tuhan Yesus merasa kasihan. Akhirnya Tuhan Yesus nggak jadi menyendiri. Tapi Tuhan Yesus malah mendoakan orang-orang, menyembuhkan yang sakit, berkhotbah. Sampai tiba-tiba malam datang. Tuhan Yesus lihat orang banyak itu. Waduh, kasihan ya sudah dari siang. Pasti mereka lapar. Lalu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Tuhan Yesus tanya, kalian punya makanan apa? Emangnya Tuhan Yesus bawa bekal waktu itu Kak? Enggak bawa, makanya Tuhan Yesus tanya sama muridnya. Lalu bagaimana Tuhan Yesus memberi mereka makan? Kan banyak itu. Apalagi tadi katanya orangnya rame-rame ikut Tuhan Yesus. Nah, sama murid-muridnya ditanyain juga. Murid-muridnya bingung. Tuhan Yesus, ini orang ada 5.000 loh. Belum termasuk anak-anak sama perempuan. Gimana kita mau kasih makan orang banyak ini? Lebih baik mereka disuruh pulang aja. Biar mereka beli makan masing-masing. Murid-murid bilang kayak gitu. Tapi tiba-tiba Andreas datang. Andreas bilang, Tuhan Yesus, ini ada anak kecil yang mau sumbang bekalnya. Katanya buat kasih makan banyak orang ini. Anak kecil? Emang anak kecil masih dianggap ya Kak? Kan kalau kecil nggak kelihatan. Kakak kasih tahu ya. Waktu itu murid-murid yang lain tanya, anak kecil ini bawa makanan banyak emangnya? Bawa berapa? Terus Andreas bilang, 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid yang lain langsung ketawa semua. Cuman segitu. Gimana caranya buat kasih makan 5.000 orang? Tapi hebatnya Tuhan Yesus nggak ketawa loh. Tuhan Yesus nggak menganggap anak kecil ini lucu atau guyonan gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang sama Andreas, bawa sini roti sama ikannya. Loh, Kak, kok Tuhan Yesus mau ya mengambil roti dari anak kecil itu? Biasanya anak kecil itu kalau kasih tahu sesuatu itu
sering nggak dianggap loh Kak. Dulu Kimi pernah main sama sepupunya Kimi, tapi karena Kimi masih kecil, Kimi sering nggak dianggap Kak. Nah, itu bedanya Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus itu nggak pernah menganggap rendah anak kecil. Tuhan Yesus malah seneng kalau ada anak kecil yang mau berbuat sesuatu buat Tuhannya. Waktu itu Tuhan Yesus kan bilang, bawa sini roti sama ikannya. Terus Tuhan Yesus berdoa, ditumpang tanganin rotinya. Terus Tuhan habis berdoa, rotinya dipecah-pecah, dikasih ke murid-murid. Sudah, ini bagikan ke banyak orang. Ternyata orang-orang semua bisa makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan itu loh Kimi. Wah, keren sekali ya. Berarti walaupun kita masih kecil, kita bisa juga ya dipakai sama Tuhan. Kak, kalau rotinya dipecah-pecah kan kecil-kecil, masa kenyang orang-orang itu Kak? Jangan salah. Waktu itu 5.000 orang, belum termasuk anak-anak sama perempuan. Akhirnya mereka bisa makan semua sampai kenyang, bahkan ada sisanya 12 keranjang. Hah? 12 keranjang? Keren. Kok bisa ya? Mujizat Tuhan itu keren ya Kak. Tuhan Yesus memang luar biasa Kimi. Makanya Kak Fania sekarang mau ajak Kimi dan adik-adik sekalian semuanya ikut Tuhan Yesus. Mau Kak. Tapi gimana caranya untuk jadi berkat seperti yang Tuhan Yesus bilang tadi itu? Nah, kita memang masih kecil, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang bisa memberkati orang lain. Gini contohnya, misal waktu papa mama pulang kerja, kan capek mereka kan? Nah, Kimi bisa bilang sama mama atau papa, "Mah, sini aku pijetin," gitu. Nah, sambil Kimi pijet punggungnya mama, terus Kimi bilang, "Ma, makasih ya sudah kerja buat Kimi. Kimi sayang sama mama." Nah, Kak Fania yakin pasti mama seneng sekali waktu Kimi bilang kayak gitu. Terus satu contoh lagi, waktu di sekolah, kalau Kimi lihat ada temennya Kimi yang nggak bawa bekal, Kimi bisa sharing bekalnya Kimi. Siapa tahu mamanya temen Kimi itu lagi sakit, jadi nggak bisa bikinin bekal buat temen Kimi. Kan kasihan temen Kimi kelaparan. Mending Kimi share bekalnya Kimi, ya kan? Itu juga bisa memberkati temen Kimi itu loh. Oh gitu ya Kak ya. Siap, Kimi mau belajar jadi berkat buat sesama. Iya, jangan khawatir berkatnya Kimi habis kalau dibagi-bagi. Ingat, Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang sayang sama murid-muridnya. Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anaknya. Orang banyak 5.000 aja yang Tuhan Yesus nggak kenal, Tuhan Yesus kasih makan. Apalagi anak-anaknya. Kimi, Kak Fania, adik-adik semua kan anak-anaknya Tuhan Yesus. Pasti dipelihara sama Tuhan Yesus. Oke Kak, Kimi mau Kak. Kimi siap. Ya, Kimi jangan minder ya. Lihat, di Alkitab juga ada tulisannya tentang orang muda, anak kecil Tuhan Yesus pakai. Yuk kita buka yuk sama-sama. Buka ya Alkitabnya ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita mau baca sama-sama yuk. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke Kimi, jangan minder lagi loh ya. Oke Kak. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fani. Nah, tadi kita sudah pujian dan penyembahan, kita juga sudah dengerin firman Tuhan. Jadi sekarang saatnya kita mau membuat aktivitas nih. Nah, aktivitasnya hari ini kakak mau ajak kalian bikin sandwich. Nah, sandwich itu arti dalam bahasa Indonesianya roti isi. Kakak di sini punya roti bun, atau kalian kalau di rumah nggak punya roti yang sebesar ini juga lebih kecil nggak apa-apa, atau punya roti tawar juga bisa. Lalu ada
sayur. Nah, siapa di sini yang nggak suka makan sayur? Kita harus rajin makan sayur karena sayur itu bagus buat tubuh kita biar bisa sehat dan kuat. Lalu ada bawang bombay, buah tomat. Kakak juga punya daging atau ham. Tapi sebelumnya udah dimasak dulu ya sama telur. Telurnya kalian bisa pakai telur mata sapi atau telur dadar atau telur yang direbus lalu dipotong-potong favorit kalian seperti apa. Lalu buat saus-sausannya kakak siapin mayonaise, lalu ada saus sambal dan juga saus tomat. Nah buat tambahannya kakak juga siapin keju. Nah langsung aja ya kita buat. Nah sebelum kita megang makanan kita harus cuci tangan dulu. Kakak sudah cuci tangan dan kakak mau buatnya pakai sarung tangan di sini. Biar lebih higienis ya. Lalu kakak ambil rotinya. Kalian kalau di rumah rotinya nggak sebesar ini nggak apa-apa. Yang penting roti atau roti tawar juga bisa. Nah, rotinya kalau kalian lebih suka dipanggang dulu, biasanya kan dikasih mentega lalu dipanggang dulu juga bisa. Tapi kakak di sini langsung aja. Pertama-tama kakak di bagian pertama kakak kasih mayonaise. Kakak ambil mayonaise di sini sama sendok. Oles. Nah, lalu kakak isi dalamnya dengan telur. Setelah kita kasih telur, setelah telur kakak kasih saus tomatnya. Lalu kita kasih daging hamnya sebelah sini, sini. Selesai itu kakak sisihin dulu ke sini. Kakak mau potong sayurnya. Kita kasih buah tomat. Lalu kakak kasih bawang bombay. Kalian kalau punya timun di rumah juga bisa ditambahin. Nah, kita taruh di atasnya. Kak mau tambahin keju. Nah, yang terakhir kakak mau tambahin sayur. Sayurnya jangan lupa dicuci dulu kalau mau dimakan. Nah, ini terakhir ditutup. Nah, sudah jadi nih roti sandwich buatan kakak. Kalian kalau juga membuat sandwich yang sama dengan kakak, kalian bisa foto lalu post fotonya dan di Instagram dan di tag di Instagramnya @BethanyKidsMinistry. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah online sama-sama. Sekarang sebelum kita berpisah, kita mau berdoa ya. Ayo sekarang lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami sudah boleh memuji Engkau, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau dipakai sama Engkau Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu Tuhan, pakai kami jadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Engkau memberkati orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, sekolah kami, semuanya Tuhan yang Kau percayakan dalam tangan kami, Engkau yang memberkati ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan juga bangsa kami Tuhan, negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati.